Jadi teman-teman, setelah kemarin saya dapat kesempatan untuk nge-review Vimy Mini ini luar biasa drone ini, kekuatan sinyalnya. Cuman kurang di kamera. Tapi saya langsung dapat kesempatan lagi dari Vimy Indonesia, dari Hugo Store. Saya dikirim ya untuk 2022 Vimy X8. Lupa. Vimy X8 SE 2022. Jadi nggak cuma dikirim drone aja sama Vimy Indonesia atau sama Hugo Store, bisa juga dikirim kalender teman-teman, kalender 2022 dan topi Vimy Indonesia. Tahu aja saya suka pakai topi. Oh, jadi ini teman-teman ya, hugostore.id atau dari di Instagramnya hugostore_id itu adalah authorize-nya ini semua teman-teman. Vimy SJRC, Autel Robotik, MJX, Beyond Sky dan Akaso. Oh, Hugo Store. Terima kasih. Unbox. Masih segelan banget ini, masih segelan banget. Jadi kalian akan mendapatkan ini di dalam kotaknya. Ini yang pernah saya singgung di setiap vlog-vlog saya kalau nge-review. Jadi gadget apapun yang mengeluarkan sinyal, entah itu sampai dengan earbuds, terus drone, mikrofon wireless, bahkan gimbal yang ada pemancarnya berfrekuensi, harus disertai dengan pemberitahuan izin postel Perkominfo. Ini sesuai peraturan nomor 18 2014. Intinya ini adalah sebuah perundang-undangan yang sah dan tidak boleh dilanggar. Jadi Vimy Indonesia barang-barangnya semuanya sah semua, bayar pajak, tidak BM, tidak gelap gitu loh, tidak istilahnya itu, bukan selundupan, karena ada kok saya lihat. Nah ini yang mini juga sama, dan mereka tuh garansi. Ini ada ketentuan umumnya untuk garansi. Terus ini buku petunjuknya teman-teman, bahasanya bahasa Cina dan bahasa Inggris. Ingat ya, drone apapun yang akan kalian terbangkan, minimal kalian sudah pernah ikut sertifikasi pilot drone. Penyelenggaranya di Indonesia ada banyak. Pilih salah satu, ikut satu kali yang penting ya. Ingat, sertifikasi itu istilahnya. Jadi kalian nggak sembarangan kalau nerbangin barang-barang kayak gini. Ini terbang soalnya dan bisa mencelakakan orang, bahkan benda terbang lainnya, bisa bersinggungan dengan benda terbang lainnya. Makanya di semua vlog-vlog saya selalu menganjurkan, bahkan mewajibkan kalian untuk ikut satu kali aja sertifikasi pilot drone. Kemudian buku yang kedua, ini buku petunjuk penggunaan. Pakai aplikasinya Vimy Navi 2020 apps. Jadi Vimy Navi 2020, bukan pakai Vimy Navi 2022, aplikasinya aja. Ya cukup ringkes sih. Ini drone-nya, ini remote-nya, ini kabel-kabelnya. Jadi kalian mendapatkan ini semua. Dan sebetulnya kalau saya boleh terus terang bahwa drone ini sudah pernah saya uji coba terbang. Jadi video unbox tadi yang saya buka segel itu sebetulnya sudah saya take beberapa hari yang lalu. Dan kemarin baru saya uji terbang dan saya masukin lagi. Jadilah video ini. Makanya di sini untuk kabel yang iPhone sudah saya lepas karena ini nggak bisa saya balikin lagi. Dia modelnya sobekan begini dan tulisannya not for sale ya. Tapi kalian dapat 3. Standarnya seperti ini. Jadi USB to Lightning, USB to USB-C, USB to micro USB. Ini charger baterainya. Ini untuk ke sini ke listrik. Ini baling-balingnya. Kalian baling-balingnya dapat 6 sih, baling-balingnya 4 ini. 6 itu dalam arti bahwa cadangan sepasang. Jadi baling-balingnya ini ditandai bedanya ya. Jadi kan kita kalau masang baling-baling tuh saling bersilangan atau apa itu ada tandanya. Nah, di sini baling-balingnya tandanya ada ini. Ada stripnya dan tanpa strip. Yang artinya di sini juga pasti ada petunjuknya. Nih. Ada strip tanpa strip. Kalau buka ini bukan kayak drone lainnya, tapi drone lainnya itu kan di gini ya. Enggak. Ini diginiin semua. Ini gimbalnya loh. Ternyata nggak ada tutup gimbalnya teman-teman, hanya ganjel busa begini. Di dusnya juga nggak ada.
Jadi ini agak rentan deh kayaknya. Serem amat. Nggak ada tutup gimbalnya. Kayak yang mini itu ada tutup gimbalnya, ini nggak ada. Tapi aman sih saya rasa, karena nih ya, saya goncang nih. Aman ya, kokoh gimbalnya, biarpun nggak ada penutup gimbal. Kokoh ini gimbalnya. Dan dia 3 aksis lah pasti, 1, 2, 3. Dan dia ini sensornya hanya ada di bawah. Dan sensornya menyerupai dengan Parrot Anavi saya di bawah. 2 aja. Sensornya cuma 2 aja. Parrot saya mana ya? Sama kan? Ultrasonic dan kamera, sensor kamera. Ultrasonic dan kamera. Gabungan antara ini harusnya dia bisa stabil. Kalau tidak ada GPS sekalipun seperti Parrot ini, kalau tidak ada GPS di dalam indoor sangat stabil. Ini juga seharusnya sangat stabil. Nanti kita coba deh. Gede banget baterainya. Di sini baterainya tertulis 11,4 volt, 4500 mAh, 11,4 volt. Nah, kalau ini enak, ini ada indikator baterai. Jadi nggak kayak yang mini. Ini bisa kalian lihat tanpa harus dipasang di drone-nya. Terus chargernya kayak gini modelnya. Hindari konsleting, jadi tidak akan terbalik masangnya. Di sini disebutkan juga teman-teman bahwa dia 4K HDR, terus kemudian 3 axis gimbal, oke, folding portable, setengah inch, sensornya setengah inch, gede loh, setengah inch, range-nya bisa 10 km tanpa interferensi tentunya ya. 35 menit terbang, ini baterainya kuat, terbang 35 menit. Precision Vision Positioning System dan remote ID. Oh, ada remote ID-nya. Jadi kita bicara remote sekarang. Remote-nya mirip sih kayak yang mini, cuma ini lebih besar dan antenanya posisinya seimbang. Kalau yang mini kemarin kan antenanya sini sama sini. Kalau ditarik ini dia antenanya sebelah sini dua-duanya. Sticknya di sini disembunyiin, tinggal dipasang aja sih. Aduh. Sistem ininya pegas, gimbal ininya enak ya, gimbal remote-nya. Enak. Dia ergonomis kok. Dipegang juga enak. Terus di sini juga belakang ada tombol-tombol. Ini bisa di customize ya. Bisa record foto, ganti mode foto, record juga bisa. Ini ada untuk atau nih unlimited. Unlimited. Dipencet nggak bisa. Ini ini berhenti. Ini untuk naik turun kamera. Terus di bagian depannya tombol power, return to home. Gini, ini return to home dah. Jadi bukan tombol tapi switch return to home. Ini untuk naik turun, kayak Parrot deh. Sini untuk joysticknya, tambahan. Mungkin naikin kamera, nurunin kamera, vertikal, horizontal, langsung cek gitu ya. Atau untuk zoom out, zoom in, untuk segala macam bisa di customize. Jadi ini bisa di customize. Cuman yang menarik adalah dia punya tombol ini, terbang dan mendarat, sama kayak Parrot saya juga. Ini terbang dan mendaratnya yang ini tombolnya, return to home-nya ini udah juga punya. Jadi nggak perlu repot geser-geser di layar yang apa, kalau mau terbang otomatis seret gitu ya, seret nih gitu, nggak usah, pencetnya aja. Mana tadi ini bagian bawahnya ada ini untuk ke HP, ini untuk ngecas remote-nya. Dan kalian kalau beli ini Vimi, ya kebanyakan drone sekarang kalau beli belum termasuk memory card. Kalian harus punya sendiri memory card yang kecil, micro SD card. Micro SD cardnya ini dimasukin di, saya nggak punya kuku lagi. Ini untuk pilot yang kukunya panjang, menghadap ke atas gambarnya. Sepertinya saya melihat banyak deh di sini. Saya lihat ada banyak hal di dalamnya sini. Mungkin kalau teman-teman bisa kelihatan ya. Ini adalah switch untuk, nggak tahu ya, nanti saya baca di bukunya. Ya, tombol juga di atasnya. Ini biasanya tombol untuk link remote. Link remote ini untuk remote dan HP. Tapi kok gampang sekali kegeser ini.
Geser. Loh, geser ke sana. Loh, geser ke sini. Apa ya? Bentar, saya lihat di bukunya ya. Yang penting memori udah saya pasang. Nggak ada teman-teman. Nggak ada ya. Adanya cuman ini aja. Padahal di sampingnya sini ada fungsi switch itu tadi. Atau apa ya? WiFi teman-teman. WiFi dan RC. Jadi kalau ke kanan itu RC, kalau ke kiri itu WiFi. Kok gampang sekali kegeser ya? Kok gampang sekali kegeser ya? Coba pakai ini dulu. Saya install aplikasinya dulu. Saya akan install aplikasinya di HP saya yang ini. iPhone 6s Plus. Sudah saya install, nama aplikasinya ini tadi. Mana? Vimi Navi 2020. Ini aplikasinya. Saya install di sini. Tes. Nggak ada teman-teman. Tidak terdeteksi WiFi apa-apa sama sekali. Yang ada malah new firmware available. Update firmware. Update dulu ya. Penting update firmware. Cuman 23,49 MB kok. Baik, untuk X8 SE 2022 soalnya. Optimize parts of gimbal calibration parameter. Optimize the compass calibration parameter. Fix some known bugs. Ya, ini kemarin pas saya nyoba sebetulnya ya di sebelum syuting unbox ini. Itu kalibrasi kompasnya agak susah gitu. Terutama pada saat yang tegak gini diputar nih, gagal. Berhasil tapi setelah itu. Nah, ini ada fix calibration parameter. Nanti habis ini balik lagi saya. Ah, 81% teman-teman. Lumayan agak lama update firmware-nya, tapi nggak apa-apa. Jadi ya terpaksa saya udah pasang HP saya di remote-nya. Yang jelas tadi di mode Wi-Fi-nya dia tidak memancarkan sinyal apa-apa. Saya cek di HP tidak terdeteksi ada Wi-Fi apa-apa. Jadi sepertinya tombol ini belum berfungsi teman-teman. Belum berfungsi. Aduh, panas banget ya. Panas ini. Nggak ada fan-nya. Nggak ada fan-nya. Oh, belum nyala. Belum selesai. Sorry. Update-nya selesai. Dia nggak mau nge-restart sendiri. Oke, saya restart manual ya. Jadi untuk di remote-nya tetap sama. Jadi 2 kali klik tahan. 1, 2 tahan. Nyala. Ini juga 1, 2 tahan. Nyala. Matiinnya juga gitu sama. Kok lensa saya kotor sih? Jadi ngecas teman-teman. Jadi kalau nyalain remote dia ngecas ke HP. Teman-teman, jadi kalian bisa auto take off dari tombol ini. Nggak perlu dari sini. Ini kan bisa sebenarnya. Gini terus auto take off gitu ya. Nggak usah. Dari sini juga bisa. Pencet ditahan. Gitu. Ini karena nggak ada baling-baling jadi auto take off-nya failed. Gagal. Nah, udah. Tapi yang penting ini sudah connect, sudah kembali normal. Ini nggak ada fan-nya, Vimi. Ini kenapa nggak ada fan-nya? Panas sekali. Asli panas banget, panas. Dan satu lagi, Vimi, ada kejanggalan di desain bodinya. Kakinya itu adalah dia bertopang di sini, sama di sini. Depan, yang belakang di sini sama di sebelah sananya. Tapi di depan juga ada. Dan masalahnya yang depan ini tidak menyentuh permukaan. Dia ngawang. Ini ngawang teman-teman. Ngawang. Dia tidak menyentuh permukaan yang ini. Saya nggak tahu untuk apa fungsinya karena sudah ada ini. Atau mungkin untuk jaga-jaga ya. Kalau turut mendaratnya terlalu kasar. Ini keras juga tangannya nggak lentur. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya kira-kira berani nggak nerbangin di sini. Gede ini drone-nya.
Asli besar ini. Ini kalau udah kebuka gini nih gedenya berapa coba? Mana penggaris? 30 cm lebih. Ininya 24,5 cm. 24 cm. Besar. Saya kok takut ya. Sini. Enggak deh. Terlalu besar drone ini untuk saya terbangin di indoor di ruangan sekecil ini. Nah, saya coba di luar aja. Kemudian untuk fungsi-fungsinya teman-teman, ini ada apa ini ya? Turn on spot mode, speednya bisa 18 meter per second. The spot mode is invalid in intelligent flight and VPU mode. Jadi spot mode ini bisa dipakai kalau Anda mendapatkan sinyal GPS. Ini, loh, kok bisa dia nangkep satu sinyal ya? Padahal ini beton ini di atas ini. Asli ini beton tebel, dia bisa dapat satu sinyal. Loh, tambah 2. Kok bisa Vimy? Ini beton soalnya. 6. Ini untuk menaikkan EV, exposure gini. Jadi ini buat naik turunin exposure. Bagus. Mirip kayak Mavic Pro. Terus fungsi smartnya, intelligent flight-nya yang bisa kalian lakukan pada Vimy 2022 ini, 2022 ini. Nih. Lengkap banget ya, lengkap banget. Bagus loh, waypoint, drone nih, smart track, tap fly, orbit spiral, cinematic mode, tripod, course lock, fixed wing, SAR, search and rescue, sama kayak yang mini X8 mini kemarin saya review di video yang sebelumnya ini. Terus untuk menu-menunya lengkap sekali teman-teman. Nih menu-menunya, tinggian RTH-nya, spot modenya nyala otomatis, precision landing diaktifin enggak, drone indikator, remote ID ini dinyalain apa enggak, the amount of magnetic interference. Nah, nggak banyak interferensi magnetik di sini. Kalibrasi kompas bisa. Kemudian banyak ini reset drone parameters. Ini untuk remote-nya, remote controller RC itu ya, RC. Kalibrasi remote. Nah, ini untuk customize tombol-tombolnya yang di kanan kiri dan di belakang di atas. Customize-nya dari sini. Ini untuk gimbal calibration. Ini untuk lihat frekuensi. Bagaimana dia bekerja frekuensinya. Ini di 2,4. Tuh. Dia cuma 2,4, nggak ada 5,8-nya. Mana bisa jauh. Coba nanti habis ini. Kalau manual, saya klik manual, automatic manual sama aja 2,4, nggak ada 5,8. Terus baterai saya 3S kan, baterainya 3 sel 3S. Remaining 51%. Cycle-nya masih 0 karena masih baru, guys. Temperatur 41 derajat. Aduh. Low battery warning 30%. RTH when battery only enough for RTH. Return to home ya. Land when battery only enough for land. Terus ini pre-flight check, flight record, calibrate map. Nggak perlu ini unit firmware update, maintenance mode. Drone body sensor, maintenance mode, gimbal sensor, flight lock systems. Drone body sensor, saya klik. Oh, cek IMU, inertia momentum unitnya nih. Bisa di sini. Bisa. Jadi ini drone ini udah sangat-sangat profesional dan live juga teman-teman. Live-nya hanya bisa di YouTube dan custom. Oh, custom ya bisa semuanya berarti. Instagram bisa nih harusnya. Custom ya? Custom. Coba klik custom. RTMP ya bisa di Instagram, di mana aja bisa ini. Kalau YouTube, klik YouTube. Once you use Google Instagram dan seterusnya. Jadi bisa live di YouTube sekalian. Keren. Nah, sekarang untuk kameranya ya teman-teman. Settingan kamera. Ada auto dan manual. Video dan foto itu ada auto dan manual. Ini yang foto. Dia ISO-nya yang foto bisa sampai 3200. Yang foto bisa sampai 3200 ya. Kemudian yang ininya shutter speed-nya tercepat itu bisa 1/8000. Terpelannya bisa 32 detik.
32 detik itu, coba ya, tapi nggak 32 detik. Ini kalau saya ambil foto pakai auto, ini saya ngambil foto diri saya sendiri di sini ya, dengan kondisi cahaya seperti ini ya. Ini fokusnya gimana ya? Saya nggak tahu deh cara fokusnya. 1, 2, 3. Dah. Hasilnya tajam ini teman-teman. Nah sekarang saya redupin lampu studio. Oke, sekarang segini cahayanya. Tes pakai manual atau auto dulu lah ya. Autonya kayak gini. 1, 2, 3. Dah, sekarang saya coba yang manual. ISO saya pertahankan 100 supaya nggak terlalu banyak noise. Muka saya gelap banget ya. Terus shutter speed sekiranya ini setengah detik lah ya. Setengah detik cukup nih kayaknya. Oke, 1 di sini gelap. Nah ini live view-nya untuk ininya kurang, jadi nggak bisa live view untuk kondisi shutter speed. Nggak apa-apa, kita cek 1, 2, 3. Dah, sekarang lihat hasilnya ya. Ini yang kondisi terang auto, terang kayak gini sekarang ini. Ini kondisi gelap auto. Ini kondisi gelap manual. Vimy kameranya jos. Ya, kita kan untuk untuk apa namanya? Kamera terbang masalahnya. Drone itu bukan untuk sekedar manuver enggak. Kameranya untuk ambil foto, ambil video. Dan ini kameranya sensor setengah inch-nya real. Pecah nggak? Nggak pecah, cuman fokusnya yang saya nggak tahu nih kemana. Kayaknya fokusnya ke rambut saya deh, ke kuping malah. Nggak pecah teman-teman. Di websitenya Vimy sendiri, Vimy yang 2022 ini, dia rain and snow proof. Jadi dia bisa diterbangkan dalam hujan air dan hujan salju. Designed to be rain and snow proof. Jadi kalian tidak usah khawatir dengan drone kalian pada saat terbang tiba-tiba hujan. Nanti saya minta izin dulu ya sama Vimy, boleh nggak saya terbangin hujan-hujan di video berikutnya. Terus dia juga bisa portrait 180 derajat. Jadi bisa foto berdiri untuk Instagram story. Dan terakhir dia bisa precision landing. Jadi ada fasilitas precision landing. Ini teman-teman, kelihatan nggak? Precision landing ini kalau saya aktifkan, maka kalau saya menggunakan helipad ya di bawahnya drone, maka drone ini akan mencari helipad dan mendarat tepat di tulisan H, ada lingkarannya itu. Precision landing. Nerbanginnya ke sana loh. Betulnya tuh di kemarin tuh nge-reviewnya tuh di sana, di cafe yang sana, cuman masih tutup. Jadi di kafenya Mas Reno ini.
jadi gimana teman-teman? Keren ya. Jadi memang banyak cahaya yang bisa masuk dan tajam. Juga yang saya kaget itu saya terbangkannya di area yang memang banyak sekali itu yang namanya interferensi gelombang radio. Kenapa? Karena melewati bangunan-bangunan kos-kosan. Ada Alfamart, Indomaret juga di situ, bangunan kos-kosan, kafe-kafe, dan menuju ke sebuah sekolah universitas. Lewatin rumah sakit juga. Dan di situ namanya pemancar WiFi 2,4 GHz. Drone ini tuh 2,4 GHz bisa nembus sejauh itu, bayangin. Gimana kalau dia pakai 5,8? Tapi saya rasa konsekuensinya seperti itu ya. Jadi kalau bertahan pakai 2,4 GHz, itu pasti yang namanya baterai lebih irit. Beda kalau 5,8 karena powernya 5,8 dan 2,4 itu beda. Watt ya, wattnya itu beda dan saya nggak akan terangkan di sini karena taruh panjang. Tapi yang jelas dengan frekuensi 2,4 aja, dia sangat kuat, dia bisa nembus interferensi 2,4 GHz yang lain. 2,4 GHz itu WiFi, internet, iya yang dimana-mana ada sinyal internet itu. Asik kan? Kita coba terbangkan malam ya, malam. Ntar lagi matahari terbenam, tapi saya tidak akan terbang jauh-jauh, tidak akan terbang tinggi-tinggi karena sebenarnya tidak boleh kita terbang malam hari tanpa wifi ya. Itulah kenapa kalian harus mengikuti sertifikasi pilot drone minimal satu kali aja, itu penting supaya tahu kenapa nggak boleh terbang malam, kenapa nggak boleh terbang dekat bandara segala macam. Bagaimana batas maksimum ketinggian yang diperbolehkan itu ada semua di sertifikasi pilot drone. Ikut aja, ada penyelenggaranya banyak, silakan kalian pilih penyelenggara yang manapun, yang penting sudah dapat ilmunya itu loh ya. Bentar lagi agak malam saya akan terbang, tapi nggak akan tinggi-tinggi, nggak akan jauh-jauh dari lokasi saya terbang karena tujuannya juga hanya untuk tes kamera setengah inchnya itu loh. Ya habis ini. Oke teman-teman, jadi saya sudah pelajari yang namanya sensor kameranya DJI, mulai DJI Mavic Air, Pro, terus macam-macam ya DJI, hampir semua DJI saya baca itu namanya besarnya sensor kamera. Besarnya sensor kamera mereka itu cuman 1/2,3 inch, sementara Vimy ini 1,2 inch. Jadi Vimy ini tuh lebih besar sensornya daripada Mavic Mini 1, lebih besar dari Mavic Mini 2, lebih besar dari Mavic Air, lebih besar dari Mavic Pro, bahkan lebih besar dari Phantom 4 yang biasa. Karena ternyata semua itu ya, mulai dari Phantom 3 standar, Phantom 3 4K, Phantom 4 yang standar, terus Mavic Mini 1, Mavic Mini 2, Mavic Air 1, Mavic Air 2, Mavic Pro 1, itu semuanya 1/2,3 inch. Kenapa sangat penting yang namanya ukurannya kamera, sensor kamera? Ya karena ketajamannya itu dari situ. Dan Vimy ini dengan harga cuma 7 jutaan, 6,9, ngalahin itu semua. Untuk spare part kalian jangan khawatir, karena ada di Vimy Indonesia, di toko online-nya ada spare part mulai baterai, board, baling-baling, apalagi aksesoris, board-boardnya semua ada lengkap. Spare partnya lengkap. Kalian bisa dibeli di Vimy Indonesia ataupun di Hugo Store ya. Ya, saya tulis di deskripsi video. Yang jelas saya puas banget pakai Vimy. Ini keren. Duh, duit ada nggak ya duit? Aduh, saya beli aja ya, gimana ya? Nanti di kesempatan berikutnya saya akan coba pada saat hujan ya teman-teman. Kalau hujan bagaimana, kan diklaimnya di websitenya dia
Bisa diterbangkan saat hujan air dan hujan salju, tapi seberapa deras hujan nggak tahu. Tapi saya coba dulu, kalau ini bisa saya beli dengan harga khusus, baru saya berani terbangkan di hujan. Tapi kalau harus dikembalikan ya nggak berani. Kalau ada apa-apa kan saya udah nggak dapat drone, ganti duit lagi ya.